Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pemirsa di podcast saya dalam hal ini untuk membicarakan tentang desa. Kita mau masuk pada bincang desa. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sarmawati Wahid. Saya adalah seorang pendamping lokal desa di Kecamatan Tumuni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Kebetulan di kecamatan ini terdapat 8 desa dan 4 diantaranya itu adalah desa dampingan saya. Baik pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Dia adalah salah seorang kepala desa dari desa dampingan saya. Baik, silakan kita menuju ke narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat. Baik Pak Dia, sebelum kita memulai mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada pemirsa dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Suwanto, selaku Kepala Desa Margomulyo, dan sampai saat sekarang sudah menjabat 2 periode sejak tahun 2013. Baik Pak De, kita masuk ke acara kita ya hari ini terkait dengan dana desa. Dana desa Pak De kan sudah dari tahun 2015 itu sudah masuk dana desa digelontorkan oleh Kementerian Desa di desa-desa. Manfaatnya sampai sekarang itu digunakan apa? DD itu digelontorkan atau diperuntukkan untuk desa itu sejak tahun 2015. Kami merasa terbantu dengan adanya DD ini, banyak yang bisa merubah dana masyarakat. Yang pertama, DD itu memang kami prioritaskan untuk pembangunan, untuk kemajuan desa, sarana prasarana. Yang kedua, perdayaan. Karena apa artinya desa itu maju, di sana sini pembangunan pesat, tapi kalau masyarakatnya ekonominya tidak mapan, itu juga menjadi masalah besar. Jadi itu yang kami prioritaskan selama ini sejak adanya di itu. Berarti di desa Bapak selama ada dana desa itu diseimbangkan Pak ya. Seimbang. Jadi pembangunan sarana prasarana, infrastrukturnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Iya, baiklah. Terus sekarang ini kan di kebijakan pemerintahan itu kita ada program ini pengentasan miskin ekstrim di desa. Bagaimana pandangan Pak Dia terkait miskin? Kemiskinan ekstrim ini adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kami sebenarnya, ya kalau kami cerita jujur, masyarakat kami itu kalau kebutuhan dasar tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua terpenuhi. Tapi ini juga perlu dipikir secara mendalam. Jangan sampai hari ini terpenuhi, besok generasinya masuk lagi ke dalam miskin ekstrim. Jadi kami lakukan agar supaya masyarakat kami yang miskin ini bisa sedikit banyak meningkat kesejahteraannya, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tiap hari, kemudian generasi-generasinya bisa mengenyam daripada pendidikan, dan keluarga itu juga jangan sampai rawan dengan penyakit. Nah, seperti itu yang kami lakukan mengatasi daripada miskin ekstrim ini. Jadi yang pertama kami akan bina secara kontinu dalam hal pemberdayaan, ya. Terus kedua, setelah kami bina dan diberikan sedikit kapasitas pengetahuan, akan berikan bantuan-bantuan secara hibah. Apalagi sekarang ini pemerintah pusat mempunyai program, yaitu penghapusan miskin ekstrim. Yang kedua, memberikan skala prioritas, yaitu tentang anggaran untuk nabati dan hewani, ketahanan pangan. Nah, kami akan masuk lewat di situ. Masyarakat kami yang dalam data SDGs, itu yang kategorinya masuk miskin dan miskin ekstrim, kami prioritaskan untuk dibina dan diberikan bantuan secara hibah dan berkelompok agar supaya beliau ini sedikit banyak bisa peningkatan taraf hidupnya. Nah, jadi nanti kami lihat skill apa yang beliau miliki. Kalau beliau ini punya skill atau pengetahuan tentang beternak, ya kami akan berikan bantuan beternak. Dan ini beternak bukan diberikan cuma-cuma, tapi harus kami bina, harus kami dampingi agar supaya tidak salah kaprah. Wah, luar biasa.
penjelasan Pak De luar biasa, itu memenuhi terkait dengan miskin ekstrim itu bagaimana kondisi di desa. Jadi seperti tadi yang disampaikan, berarti kondisi ekstrim di desa bukan dalam hal tidak mampu ya Pak, bukan tidak mampu memenuhi pelayanan dasarnya, pelayanan dasar, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan. Mereka sebenarnya paling tidak sudah ada papan-papannya, cuman mereka penghasilannya masih rendah banget ya, penghasilannya masih rendah sekali. Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu rumah tangga misalnya masih kadang-kadang kurang, syukur-syukur kalau cukup. Jadi karena misalnya contohnya begini Bu, dalam satu keluarga itu jumlah anggota keluarganya banyak. Ada menanggung, ada di dalamnya lansia, dan kalau kita tahu kalau lansia itu kan rawan rentan dengan penyakit. Terus yang bekerja di dalam satu keluarga itu antara 1 dan 2 orang saja, dan itu pun bekerjanya tidak monoton, tidak hari-hari bekerja, ada lapangan kerja. Tidak hari-hari dia itu bekerja mendapatkan hasil, tidak. Kadang-kadang kalau ada yang panggil bekerja, kalau tidak ada yang nganggur lagi. Nah, seperti itu. Berarti sudah jelas tadi yang disampaikan, miskin ekstrim secara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau pelayanan dasar itu enggak lagi ya Pak De. Karena kalau akses untuk ke layanan-layanan yang lain itu semua sudah dekat, sudah baik untuk masyarakat, tinggal membantu aja ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya bisa bertahan dan meningkatkan hidup. Tadi langkah-langkah yang Pak De sudah jelaskan, sudah jelas bahwa masyarakat yang terkategori mendekati miskin ekstrim nanti kita mau berikan bantuan, apakah dia berupa bantuan BLT? BLT itu sudah pasti wajib. Pasti. Nah, ini nanti setelah kami adakan musyawarah khusus di desa dengan BPD dengan tokoh masyarakat, ada beberapa kakak yang masuk miskin, ya sudah mendekati miskin ekstrim, yaitu sekitar 17 kakak, kan begitu kami ya. Jadi 17 kakak ini kami lihat datanya. Kalau beliau masuk namanya di data bansos, makanya dia tidak masuk di BLTDD. Tapi kalau warga kami yang miskin ini tidak masuk di bansos, kami wajib berikan bantuan BLTDD untuk membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Luar biasa. Jadi dari konsepnya Pak De tadi sudah jelas ya bahwa warga nantinya yang mendekati miskin itu akan diberikan bantuan. Yang pertama tadi BLTDD, bansos itu ya diprioritaskan. Kemudian ada bantuan berupa ketahanan pangan untuk stabilitas ekonomi melalui hewani misalnya ya, nabati, Kemudian juga bisa memberikan peningkatan kapasitas, pembinaan atau pemberdayaan kepada masyarakat supaya semuanya bisa connect Pak, berjalan dengan sangat baik sebagaimana kita harapkan. Baik Pak De, mungkin sekedar itu yang kita bisa untuk diskusi hari ini. Semoga lain waktu bisa kita sambung lagi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kesempatannya hari ini. Jadi pemirsa, demikian tadi bincang kita bersama dengan salah seorang kepala desa, khususnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomuni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Semoga apa yang kami diskusikan itu bisa menginspirasi, memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa saling bekerja sama dan berupaya mengefektifkan semua pendanaan, khususnya dana desa yang ada di desa untuk digunakan dalam proses pembangunan desa, pemberdayaan desa. Demikian bincang kita pada pagi hari ini. Semoga lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.